Yang pengen banget HP gaming tapi dengan harga miring, tentunya bakal tertarik nih untuk melirik HP gaming pertama dari Infinix yang satu ini. Dengan harga yang relatif bersahabat, tapi udah dapat spek HP yang lumayan kuat untuk melibas game berat yang sudah saya siapkan. Sengebut apa sih performa Infinix GT 10 Pro ini? Pantaskah jadi HP gaming versi budget terbaik untuk saat ini? Yuk langsung gas saja ke videonya. Sebelum ke gaming testnya, berikut adalah beberapa hasil benchmark testnya. Pengetesan menggunakan Antutu versi terbaru, Infinix GT 10 Pro ini bisa mendapatkan skor mencapai 800 ribuan. Sayangnya sih untuk 3D bench-nya hanya bisa pakai yang versi light. Lalu untuk storage testnya bisa mendapatkan skor 60 ribuan, karena storage-nya memang sudah bertipe UFS 3.1. Untuk skor Geekbench 6 testnya pun bisa mendapatkan skor yang tinggi baik untuk single maupun multi-core-nya. 3D Mark pada mode wildlife overall skornya mencapai 4549 poin dengan average frame rate 27,20 fps. Lalu di mode stress test stability-nya mencapai 98,7%. Dari skor benchmarknya udah terlihat ya kalau HP ini memang punya performa yang mumpuni. Lanjut ke gaming testnya. Game PUBG Mobile ternyata udah bisa unlock settingan terbaik di smooth 90 fps. Walaupun setelah dilihat dari FPS monitor, ternyata rata-rata di 90 fps-nya hanya bertahan selama 2 menitan. Dan setelahnya rata-rata FPS turun ke angka 80. Walau begitu tetap terasa smooth dan minim terasa frame drop. Dan tetap lebih enak dibandingkan settingan smooth ekstrim ya. Apalagi sensor gyronya juga responsif dan gak delay. Jadi aman nih buat player gyro. Cuma sayang aja nih, belum bener-bener bisa ngerasain settingan super smooth yang real 90 fps. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 8% dan suhu panas maksimal di 43 derajat Celcius. Game berikutnya kita tes buat mainin game Genshin Impact. Di 1 menit pertama saya tes pakai settingan rata kanan 60 fps. Frame dropnya sangat intens dan hanya bisa mendapatkan rata fps di 30. Namun setelah saya rubah ke rata kiri 60 fps, baru deh mulai smooth dan minim terjadi frame drop. Walau tetap bakal frame drop ketika full efek animasi, namun tetap bisa mendapatkan rata-rata FPS di angka 50. Jadi memang sebaiknya jangan dipaksa atau disiksa pakai settingan terberatnya, dan lebih recommended pakai settingan terenaknya. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 11% dan suhu panas maksimalnya di 44 derajat Celcius. Game berikutnya adalah game yang beneran support 120 fps, yaitu Lost Centuria. Meskipun settingan defaultnya masih di 60 fps, tapi saya rubah ke settingan tertinggi dengan 120 fps. Kalau untuk real experience-nya memang terasa cukup smooth dan tidak begitu terasa frame drop. Tapi setelah dilihat dari FPS monitor, ternyata tidak benar-benar stabil di atas 100 fps. Walau begitu, tetap terasa smooth karena bisa mendapatkan rata-rata fps di angka 90. Namun untuk suhu panas HP lebih terasa panas nih dibanding 2 game sebelumnya. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 12% dan suhu panas maksimalnya di 46 derajat Celcius. Game selanjutnya adalah game racing Asphalt 9 Legends, yang nggak semua HP bisa tuh unlock settingan 60 fps kayak di HP ini. Padahal chipset baru biasanya belum bisa optimal di game kayak PUBG ataupun game ini. Tapi ternyata khusus Dimensity 8050 ini tetap bisa nih mainin game ini dengan smooth di mode 60 fps. Walaupun tetap ada frame drop selama dimainkan, namun overall masih tergolong playable dan tetap enak nih main game balapan yang satu ini. Lalu saya tes juga buat jalanin game PS2 pakai emulator Aether SX2. Pakai settingan default dan merubah settingan GPU ke mode Vulkan. Gak nyangka aja ternyata game sekelas God of War 2 ini bisa dimainkan dengan smooth dan hampir gak terasa frame drop sama sekali. Bahkan untuk suhu panasnya pun cuma terasa hangat dan tidak begitu overheat sama sekali. Buat para gamer yang pengen nostalgia mainin game PS2, tentunya HP ini udah bisa banget diandalkan ya. Nah, paling recommended sih kalau mau main game MOBA di HP ini. Karena jelas bakal bisa ngasih pengalaman bermain game yang lebih maksimal dan tetap aman walau pakai settingan rata kanan. Game kayak Mobile Legends ini atau AoV pun tetap bisa dimainkan dengan aman walau pakai settingan terberatnya. Gameplaynya pun tetap terasa smooth walau saat war dan ketika semua full life animasinya ditampilkan. Palingan cuma suhu panas HP-nya aja yang bakal sedikit terasa kalau memang dipaksa pakai settingan rata kanan. Kesimpulannya kalau buat ngegame, jelas HP ini udah bisa diandalkan banget. Dan tentunya bakal enak karena beberapa game populer sudah dioptimalkan di chipset yang baru ini.
Lanjut ke bagian desainnya nih. Desain yang futuristik dan rame gini emang ciri khasnya HP gaming banget. Bahkan untuk handheldnya pun saat dipakai buat ngegame, frame yang mengotaknya ini ternyata enak-enak aja loh buat dipakai ngegame yang kompetitif. Cuma sayangnya untuk lampu LED bagian bodi belakangnya ini nggak bisa selalu menyala saat dipakai untuk bermain game. Tapi kalau mau dengerin lagu pakai YouTube musik, maka lampunya akan menyala menyesuaikan irama dari musik yang baru dimainkan. Dan untuk bagian layarnya pun juga terasa nyenengin. Terasa presisi di setiap sisi dan tetap memiliki bezel yang gak terlalu tipis. Sehingga kalau buat ngegame masih terasa nyaman dan minim dengan sentuhan yang tidak disengaja. Punya refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate sampai 360Hz. Jadi emang bener ya touchscreen ketika main game jadi terasa lebih smooth dan responsif. Belum lagi untuk kualitas stereo speakernya, menurut saya udah terasa mantep dan pas nih buat dipakai ngegame ataupun untuk multimedia. Setelah performa lanjut ke bagian kameranya nih. HP ini punya kamera utama sebesar 108 megapiksel yang bisa merekam video hingga 4K. Didukung dua buah lensa 2 megapiksel untuk bagian makro dan bokehnya. Di depan terdapat kamera selfie sebesar 32 megapiksel yang bisa merekam video hingga 2K. Walaupun emang terlihat HP gaming, tapi kami cukup dibuat terkejut dengan kualitas fotonya. Pasalnya ketika kami coba di mode auto, dalam kondisi backlight Infinix GT10 Pro ini mampu menghandle dengan baik. Dynamic range-nya juga cukup luas, mampu memberikan kontras yang dramatis, detailnya juga bagus, si skin tone-nya kita juga di foto ini terlihat stabil. Warnanya cenderung lebih vivid, namun nggak sampai yang terlalu gonjreng. Masih aman jika mau diedit. Di mode portrait separasi blurnya rapi, warnanya juga konsisten dengan kamera utamanya. Sayangnya kalau pakai mode portrait nggak bisa tuh handle backlight yang berlebih. Untuk kamera depan, kualitasnya bisa dibilang bagus juga untuk smartphone di budget 3 jutaan. Detailnya masih dapat dengan skin tone yang terlihat natural dan nggak terlalu banyak efek beauty. Cukup bisa menghandle backlight asal nggak pakai mode portraitnya. Sedangkan untuk videonya, sebenarnya kualitas warnanya tuh udah bagus, detailnya juga oke, yang kurang cuma bagian stabilizernya aja, karena yang kami rasakan nggak ada AIS-nya. Selamat sore. Jadi untuk perekaman kamera depannya ada di 1080p 60 fps. Sekarang di sekitar jam 5 sore. Tapi masih cerah. Terakhir kita bahas endurance dan durability ketahanan baterainya. Saat dites buat muter YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 8%. Dan saat dites pakai aplikasi PCMark, screen on time-nya bisa mencapai 11 jam 34 menit. Untuk ukuran kapasitas baterai 5000 mAh memang terasa biasa aja dan tingkat keawetannya termasuk standar. Namun karena didukung pengisian cepat 45 watt, tentunya buat ngisi penuh hingga 100% nggak bakal butuh waktu yang terlalu lama. Last but not least adalah fitur NFC yang bakal jadi deal breaker nih untuk sebagian orang. Jadi emang HP gaming yang satu ini udah termasuk ngasih fitur all-in-one yang komplit ya guys. So kesimpulannya Infinix sekali lagi jadi perusak pasar smartphone lewat hadirnya Infinix GT10 Pro ini. Dengan harga jual mulai dari Rp3.399.000 ketika flash sale, menurut kami ini sudah worth to buy banget. Bahkan kalau kata kami sih, mendingan beli daripada nyesel nggak beli. Dari segi spek performa udah ngebut, layarnya juga sudah AMOLED, desainnya juga gaming banget, dan ternyata kualitas fotonya udah bagus. Cuma di videonya aja sih yang menurut kami masih kurang, dan ngecharge-nya juga kurang ngebut.
tapi itu semua tertutupi dengan segala kelebihannya. Apalagi kali ini Infinix ngasih XOS dengan Pure OS yang terasa lebih enteng dengan gak adanya bloatware. Jadi udah deh, beli aja sih Infinix GT 10 Pro ini, linknya sudah ada di kolom deskripsi. Cukup sekian untuk video kali ini, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.